Jerapah Afrika. Berasal dari benua Afrika, mereka tersebar luas di wilayah sub-Sahara Afrika. Dari bagian timur hingga bagian selatan benua ini, beberapa negara tempat jerapah Afrika dapat ditemukan meliputi Kenya, Tanzania, Botswana, Namibia, Afrika Selatan, dan negara lainnya di wilayah Afrika Timur dan Selatan. Selanjutnya ada monyet boti, merujuk pada jenis monyet yang berasal dari Pulau Boti yang terletak di wilayah Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau Boti dikenal karena memiliki banyak populasi primata yang unik yang sering disebut sebagai monyet boti. Monyet ini dalam beberapa literatur biasanya diidentifikasi sebagai jenis monyet yang termasuk dalam keluarga primata seperti monyet ekor panjang. Pulau Boti sendiri dikenal oleh penduduk lokal sebagai tempat yang masih mempertahankan tradisi dan budaya yang kental, serta menjadi rumah bagi beberapa spesies langka dan endemik. Selanjutnya ada ular sapi. Nama ilmiah Senelapis spp adalah sebutan untuk sekelompok ular dari genus Senelapis yang merupakan jenis ular pemangsa ular-ular kecil dan kadal, serta dikenal karena kemampuannya dalam berburu. Ular ini sering ditemukan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Selanjutnya ada orangutan, adalah nama yang digunakan untuk merujuk pada salah satu jenis primata besar yang endemik di Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya ada beruang hitam Amerika atau Ursus americanus, berasal dari Amerika Utara. Mereka tersebar luas di seluruh kawasan Amerika Utara, termasuk di Kanada, Amerika Serikat, terutama di wilayah barat dan timur laut. Selanjutnya ada gajah Asia ditemukan di wilayah Asia, terutama di negara-negara seperti India, Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, Indonesia, terutama di Sumatera dan Borneo, dan Malaysia. Gajah Asia umumnya lebih kecil dibandingkan dengan gajah Afrika dan memiliki telinga yang lebih kecil. Mereka hidup di berbagai habitat termasuk hutan tropis, padang rumput, dan daerah pegunungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sebuah topik, yaitu kehidupan di daratan. Menurut Bapak, apa tujuan dari keberadaan hewan-hewan di kebun binatang Ragunan? Memberikan informasi kepada pengunjung tentang berbagai spesies hewan, habitat, dan penting konservasi menjadi tempat pelindungan bagi spesies langka atau terancam punah, serta berkontribusi pada upaya pemeliharaan dan pemulihan populasi hewan. Menjadi lokasi penelitian ilmiah untuk mempelajari perilaku, kesehatan, dan produksi hewan, menyediakan tempat untuk hiburan rekreasi bagi pengunjung, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian alam dan memperkenalkan berbagai hewan yang mungkin dikenal oleh masyarakat, meningkatkan rasa terhadap satwa. Siapa saja yang terlibat dalam program konservasi hewan di Ragunan? Taman Marga Satwa Ragunan sebagai lembaga konservasi ex situ yang menjadi anggota Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia, PKBSI, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta, BKSDA Jakarta, sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Taman Marga Satwa Ragunan, peneliti dan mahasiswa, sebagai pihak yang melakukan penelitian satwa, tumbuhan, dan lingkungan di Taman Marga Satwa Ragunan. Oh iya Pak, dari mana saja hewan-hewan di Ragunan berasal? Rusa total berasal dari India, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bhutan, dan Pakistan. Arapaima berasal dari perairan tropis Amerika Selatan. Orangutan berasal dari hutan tropika Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Dan mengapa kebun binatang didirikan? Tahun 1966, Binatang Ragunan pertama kali dibuka untuk menjadi tempat dan perlindungan bagi berbagai spesies satwa dan juga sebagai fasilitas pendidikan rekreasi. Lalu Pak, kapan program konservasi hewan di Ragunan dimulai? Program konservasi hewan di Taman Marga Satwa Ragunan dimulai pada tahun 1966 ketika kebun binatang ini dibuka untuk menjadi tempat pelindungan satwa
pendidikan, dan rekreasi. Bagaimana program konservasi hewan di Ragunan dilakukan? Taman Marga Satwa Ragunan melakukan program konservasi hewan melalui beberapa cara, yaitu Lembaga Konservasi ex situ. Taman Marga Satwa Ragunan merupakan lembaga konservasi ex situ dan anggota Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia (PKBSI). Pusat Penelitian Satwa Taman Marga Satwa Ragunan menjadi pusat penelitian satwa-satwa langka di Indonesia. Penelitian mahasiswa dapat melakukan penelitian terkait satwa, tumbuhan, dan lingkungan. Kesimpulan dari materi hari ini, lingkungan darat adalah jenis lingkungan yang banyak dihuni oleh berbagai ekosistem. Pada biota darat terdapat beberapa jenis dari bentuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, yaitu pohon, liana, epifit, shrubs, herba, dan tumbuhan talat. Karena tegakan yang ada dari produsen-produsen yakni vegetasi adalah ciri lingkungan darat yang demikian nyata dan mantap. Komposisi vegetasi saja telah mendapatkan perhatian yang besar. Pengkajian kuantitatif dari struktur vegetasi disebut psikologi. Tujuan pokoknya adalah memberikan vegetasi, menerangkan atau menduga polanya dan mengklasifikasinya dalam cara yang berarti.